Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan coba buat video analisa IPO saham TOSK pasca listing di hari pertama ya di tanggal 7 Februari 2024 ya. Jadi tujuan saya buat video ini sebenarnya sederhana ya teman-teman. Saya mau mencoba melakukan analisa yang harapannya bisa direspon sama teman-teman dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin punya saham TOSK atau masih hold ya. Nanti di sini saya akan bahas selain saham TOSK induknya juga saya nanti akan bahas warannya ya teman-teman. Saya akan bahas warannya. Jadi buat teman-teman juga nih yang paham analisa saham IPO nanti boleh sharing ya di kolom komentar, dan kalau saya ada kesalahan boleh juga ya dikoreksi. Dan sebelum masuk ke pembahasannya, saya mau disclaimer dulu kalau di sini saya sifatnya melakukan analisa berdasarkan data transaksi ya teman-teman. Jadi nama saham, nama broker itu tidak mencerminkan sebagai sebuah institusi atau sebagai sebuah perusahaan ya, tapi sebagai yang saya bahas nih pergerakan investor di belakangnya. Atau kalau di saham TOSK ini sendiri yang saya bahas bukan perusahaannya tapi lebih kepada pergerakan harga sahamnya ya. Jadi saya disclaimer dulu. Dan pembahasan hari ini akan saya buat dalam tiga hal ya. Yang pertama, apakah TOSK ini masih menarik ya. Nah, yang kedua nih, apakah TOSK waran masih menarik, dan prediksi pergerakan market maker TOSK. Jadi ini sebenarnya saya buat dua ya. Jadi kita buat prediksi pergerakan TOSK dan juga TOSK waran gitu ya. Nah, nih. Dan saya videonya nggak bikin skrip yang gimana-gimana, saya nggak buat presentasi teman-teman, saya buat videonya ini mengalir aja gitu ya, dan sekali take gitu ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya nih saya mau ini dulu nih teman-teman, saya mau teman-teman supaya paham gitu ya data yang saya ambil tuh dari mana ya. Jadi data ini saya ambil dari website IPO ya. Di sini dijelaskan dana yang dihimpun adalah 109 dengan lot yang ditawarkan 8,7 juta lot ya. Ini ya. Ini terpampang jelas ya saham TOSK, ini jumlah saham ditawarkan, dan dana yang dihimpun ini saya baca dari prospektus ya. Di sini dijelaskan Persona akan melakukan penawaran umum perdana saham dengan nilai emisi sebanyak 109.375 miliar ya. Jadi ini ya angkanya. Jadi lot ditawarkan ini dana dihimpunnya terus segini. Nah, terus dibalik setelahnya selanjutnya alokasi efek untuk penjatahan terpusat paling sedikit sebesar 18,29% ya. Nah, jadi dengan jumlah saham ditawarkan paling paling sedikit 20 miliar rupiah ya. Jadi 20 miliar ini adalah angka untuk alokasi pooling ya teman-teman, di luar fixed allotment. Jadi nilai emisinya segini, poolingnya itu sekitar 20 miliar. Kalau di sini dibahas paling sedikit 20 miliar gitu ya. Dan karena di sini diinformasikan bahwa persentase poolingnya ini 18,29% ya. 18, ini ya dibahas di sini paling sedikit sebesar 18,29% alokasi penjatahan efeknya. Maka saya lakukan penghitungan lewat kalkulator gitu ya. 875 ini berdasarkan jumlah lot ditawarkan dikali 18,29%, lalu dapatlah hasil 1,6 juta 375. Jadi ini jumlah lot yang ditawarkan ke retail via pooling ya. Sampai sini saya harap teman-teman paham ya. Jadi ini juga sebagai bahan saya belajar. Nah, ini kalau saya buat hitung-hitungan teman-teman, dia kan penawaran umumnya harga 125 ya. Saya buat aja di sini 125, lalu di sininya saya buat 16 1600375 ya. Nah, dapatlah angka 20 miliar 34 juta. Jadi kalau di Stockbit ini ada fee-nya ya teman-teman, ada fee-nya. Jadi kurang lebih secara perhitungan lot yang ditawarkan ke publik itu sebesar 1,6 juta lot. Jadi sampai sini datanya valid ya teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita akan langsung masuk ke nilai poin yang menjadi analisa saya, dasar analisa saya ya gitu ya. Jadi di sini saya tulis total lot net sell sudah 1,610564 juta lot gitu ya. Ini dari mana nih datanya gitu. Nah, jadi teman-teman saya udah coba tarik data broker summary
saham TOSK dan juga TOSK Waran ya. Ini dan juga ini. Ini nih, sorry, ini udah saya gabung. Yang ini di close aja biar nggak bingung. Ini ya. Ini saham TOSK Waran, ini saya tarik datanya dari broker summary-nya iPod ya teman-teman. Lalu dapatlah angka segini. Kalau di sini IN, EP, YP. Nah, ini bisa kita lihat dari sini ya. Ini sama nih datanya teman-teman. Sama ya. Kurang lebih valuasinya net sale-nya 10M, 3,8M, 3,8 di sini Stockbit, tapi di sini 351, 3751 ya secara angka pembulatan mungkin di sini pakai yang dipakai Stockbit ya. Ini datanya udah valid dan saya tarik total value-nya itu 22 miliar dengan total lot-nya itu kalau dihitung ya teman-teman pakai summary. Ini pakai summary semua saya ditarik lotnya kurang lebih teman-teman dapat angka 16 10 564 ya, dapat angka ini. Jadi poolingnya itu segini ya, lot yang udah dijual udah segini. Gitu ya. Nah, dan TOSK ini underwriter-nya adalah EP dan juga AO ya teman-teman, EP dan juga AO. Nah, kalau ngelihat data transaksi EP dan juga AO masuk ke jajaran seller. Artinya apa? Artinya total lot net sale ini sudah tercampur dengan yang milik underwriter. Jadi biasanya teman-teman sepemahaman saya, koreksi kalau saya salah, buat teman-teman buat orang yang ikut fixed allotment biasanya akan menggunakan sekuritas underwriter gitu ya. Jadi ini memang sudah tercampur gitu. Jadi sudah tercampur. Nah, itu ya. Jadi poolingnya 20 miliaran, tapi udah net sale-nya sekitar 1,6 juta lot atau secara value 22 miliar ya, 22 miliar. Nah, gitu ya, 22,2 ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah pembahasan warannya ya, teman-teman. Nah, di sini langsung di atas aja biasanya dijelaskan di sini mencatatkan ini ya. Person juga kelihatan kan ya, kelihatan nggak ya? Nanti saya gedein. Di sini bersamaan dengan penawaran umum ini Personal juga menerbitkan sebanyak 262.500.000 ya. Waran seri 1 ya, waran seri 1 karena di sini disebutkan 262 juta gitu ya. Jadi kita tinggal kurangin aja nolnya 2, jadi dia sekitar 2,6 juta lot gitu ya. 2,6 juta lot. Nah, ini kita langsung masuk ke pembahasannya di waran. Nah, di warannya ini teman-teman data transaksi Broksum per tanggal 7 nih ya. Ini waran. Nah, di sini saya udah dapat angka, jadi net sale yang dilakukan sudah 2,194. Ini sama ya, tadi saya ambil dari datanya iPod. Nah, jadi total lot waran beredar itu 2,6 juta lot yang sudah terdistribusi atau sudah terjual itu sebesar 2,19 juta lot. Dan mostly banyak ditampung sama broker retail. Ya, nah, XL, YP, PD, KK, CC, XC. Wah, retail semua ya kan. Nah, langsung kita masuk ke solusinya. Apakah TOSK masih menarik? Nah, ya. Apakah TOSK masih menarik? Kalau berdasarkan data transaksi teman-teman, data yang dihimpun itu 109 miliar dan 109 miliar ini dicampur dengan pooling allotment ya teman-teman. Jadi yang ini bisa kita kesampingkan gitu ya. Jadi berdasarkan data ini total net sale ini 1,6 juta lot dan lot ditawarkan itu 8,7 juta lot. Jadi secara barang, hitung-hitungan inventory ya, secara hitung-hitungan inventory ini underwriter masih punya barang, masih banyak banget teman-teman, masih punya barang banyak banget. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah saham TOSK ini masih menarik? Ya, saya mau katakan ya masih sangat menarik. Kenapa masih sangat menarik? Karena value sale-nya di hari pertama untuk saham TOSK baru sekitar 22 miliar. Ya, 22 miliar. Saya nggak ngebahas fundamental, tapi kalau dia memang niatnya untuk mencari dana ya, underwriter atau market maker atau pengendali ya, niat cari dana, ini nggak mungkin cuman segitu dia jualannya, harusnya angkanya akan lebih besar lagi. Jadi pertanyaan pertama, apakah saham TOSK masih menarik? Saya bilang iya.
Karena kenapa? Karena market makernya belum sebenarnya kalau misalnya secara perusahaan ya udah dapat ya, udah di-pooling, duitnya udah diterima sama perusahaan. Tapi ini jawaban saya, market makernya belum cuan maksimal karena barangnya masih di mereka. Eh, Jadi secara market maker masih belum jual maksimal. Jadi total net sale baru 1,6 juta, dia punya inventory, dia punya barang masih 8,7. Jadi secara hitung-hitungan sederhana aja, dia artinya masih punya barang sekitar 7 juta lotan ya, 7 juta lotan seperti itu. Dan ya kalau dia mau jualan nggak mungkin turunin harganya ke bawah terus jualan, karena kan rugi ya, karena secara value dia akan turun nilainya. Jadi asumsi saya saham TOSK ini masih akan menarik gitu ya. Nah, berlawanan dengan TOSK ya, ini pembahasan selanjutnya, apakah TOSK Waran masih menarik? Nah, ini saya secara nggak eksplisit ya, jadi saya secara terang-terangan bukan belum ya, saya mau bilang aja langsung tidak, jadi nggak eksplisit langsung terang-terangan tidak menarik. Jawaban saya teman-teman. Nah, kenapa tidak menarik? Karena supply warannya 2,6 juta lot ya. Net sale hari pertama itu sudah 2,1 juta lot. Loh, kalau gitu maksudnya gimana? Kenapa udah nggak menarik? Ya karena ini sudah terdistribusi semua gitu. Ini sudah terdistribusi semua teman-teman. Jadi mungkin teman-teman beranggapan iya, tapi kan ini perpindahan barang dari 2,6 ini udah ke supply dari yang sebelumnya yang pegang banyak itu. Ini Broksumnya net ya. Ini CP punya banyak nih, sebenarnya agak sedikit anomali ya teman-teman. Mungkin pindah kantong dari underwriter nih, karena CP harusnya ya, saya rasa sih asumsi saya ini CP pindah kantong ya. Pindah kantong nih. Jadi secara total lot gitu ya, secara total supply ini ya sudah terdistribusi semua. Apakah waran ini masih bisa naik? Bisa, tapi apakah mungkin ini yang di jajaran kiri XL, YP, PD, KK, CC, XC ini ya waran ya, ini waran ya. Apakah mereka mau kompak naikin warannya barang-barang? Ini mereka semua posisinya sangkut ya teman-teman. Ini harga closingnya 15, XL average 27, YP 27, PD 27, KK 25, CC 26. Nah, ini kan artinya mereka udah nyangkut. Nah, seandainya nih XL punya barang XL ya, Stockbit ya. Nah, Stockbit punya barang 417.000 lot gitu ya, value-nya sebesar 1,3 miliar. Dia mau kerek harga sahamnya dari 15, jadi dia pakai duit buying power, tembak harganya supaya naik ya. Apakah YPPD KK XC ini nggak jualan? Ada yang bisa jamin ini nggak jualan? Ini pasti jualan teman-teman. Jadi Excel nggak mungkin berkorban sendiri. Dan mostly sepemahaman saya, retail itu ya nggak kompak. Kalau bandar kan sedikit orang gitu, jadi bisa kompak secara pergerakan. Jadi ya berdasarkan itu saya mau simpulkan bahwa TOSK Waran ini udah nggak menarik. Nah, kalau ada yang mau teman-teman yang tanya gimana prospek TOSK Waran ke depannya, saya yang katakan udah nggak menarik. Kalaupun ada pergerakan iya, tapi bergerak pasti terbatas. Kalau ada yang mau kerek sampai beggar misalnya 15 dikerek sampai 30, itu kemungkinannya sangat-sangat kecil. Kenapa? Ya bisa aja ada yang kerek sampai 30, tapi apakah broker lain nggak guyur? Ini nih yang punya barang banyak ini pasti mereka guyur kalau harganya naik ya teman-teman. Kita nggak usah bahas kenapa underwriter nggak ngeguyur nih ya. Kenapa nggak underwriter nggak guru yang ngeguyur CP, karena ya sepemahaman saya ini, koreksi kalau teman-teman yang nonton yang paham, koreksi ya bisa juga broker itu tukeran barang dalam waktu yang singkat gitu ya, tinggal isi-isi form dari underwriternya itu adalah EP dan AO, jadi EP AO nih pindahin barang ke CP, bisa aja teman-teman, sangat bisa gitu ya. Jadi setelah saham itu terdistribusi, isi form langsung dipindah kantong, itu bisa gitu ya. Tapi ini memang ada anomali di sini. Jadi dia nggak pakai sekuritas underwriter gitu ya. Nah, itu tadi udah sama penjelasan dan sekaligus menjawab prediksi pergerakan market maker di TOSK dan TOSK Waran. Jadi saya menyimpulkan teman-teman, TOSK sama dengan oke, TOSK W sama dengan not oke. Ini dia. Jadi buat teman-teman yang masih punya waran, mumpung harganya masih 15, tapi terserah ya teman-teman yang simpulkan sendiri berdasarkan data analisa ini ya. Jadi itu dia, saya TOSK udah bersih,
dari IPO saya beli, TOSK-nya udah saya jual, TOSK Waran juga udah saya jual. Jadi saya udah nggak ada kepentingan. Nih saya buat analisa seperti ini supaya teman-teman juga punya view. Kalau saya bilang TOSK gimana, menarik? Iya menarik. Apa dasarnya? Ini dasarnya. Terus kalau saya bilang TOSK Waran gimana, masih menarik nggak? Saya bilang sudah tidak menarik. Apa dasarnya? Nah ini pembahasan di video ini. Gitu ya teman-teman. Ya mungkin kalau ada salah atau koreksi, teman-teman boleh sharing ya di kolom komentar. Ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk menambah level conviction teman-teman, menentukan investasi teman-teman di saham TOSK dan juga TOSK Waran ya. Kalau asumsi saya induknya masih akan dikerek tapi nanti warannya nggak gerak. Kalau warannya gerak, geraknya pasti gerak terbatas karena pasti ada banyak retail lain yang ngeguyur. Itu asumsi saya ya. Tapi balik lagi ini asumsi, bukan pasti ya, ini semua kita serahkan pada mekanisme market berjalannya seperti apa. Ya mungkin itu aja, sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.